Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini uslub ke-30 al-ijazu fil mau'izah, yakni ringkas di dalam memberikan pelajaran, enggak berpanjang kata. Kata beliau, al-aslu bil mau'izah antakuna mujizatan. Ini di ringkesannya ya, di khulasoh. Prinsip di dalam pelajaran itu adalah mujizah, singkat. Liyufhimaha talibul ilm, agar mudah difahami oleh talibul ilm, oleh siswa. Kalau kepanjangan nanti bisa ya agak susah lah memahaminya. Wa yahfadhaha, dan mudah untuk dihafal atau diingat. Wa ya'mala biha, dan mudah juga untuk diamalkan. Makanya kalau kita lihat para ulama dahulu, ya bahasan-bahasan awal dalam mengkaji Islam itu mereka tulis kitab-kitab matan. Kitab-kitab matan itu ya ringkas. Yang paling terkenal itu ya matan Matan Abu Suja ya. Yang beliau tulis salah satu namanya itu adalah Ghayatul Ikhtisar ya, puncak dari ringkasan. Jadi ada ringkasan, ini puncak ringkasan. Jadi walaupun kecil itu memuat banyak bab. Ini kata musannif, asal atau prinsip memberikan pelajaran itu ya ringkas. Kalau dengan yang ringkas itu cukup, nggak perlu diperpanjang, diperlebar, menghabis-habiskan usia, bisa mempelajari yang lain. Nah, akan tetapi diperbolehkan, kata beliau, memperpanjangnya jika peserta didik itu menyenanginya. Jadi ada satu tema yang perlu didalami, didetili, siswanya senang, lakukan, nggak apa-apa. Dan jika siswanya itu memang layak untuk memperdalam materi itu. Yang ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Ya, ada bakat-bakat siswa yang itu bisa dioptimalkan oleh guru. Bisa diperdetil begitu. Kemudian panjang dan pendeknya itu tergantung keadaan, keperluan. Kalau singkat tidak mencukupi ya harus dijelasin. Penjelasannya ternyata kurang, masih belum paham, ya tambahin lagi penjelasan. Prinsipnya begitu. Yang targetnya itu kan di sini jelas dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Apa gunanya singkat kalau nggak jelas? Musannif mengutip ya surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri di dalam Faidul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Syekh ini, i'lam anna hunaka wazifataini. Ketahuilah bahwasanya di sana itu ada dua tugas. Tugas dakwah ini ada dua. Yang pertama, wazifatul wa'il wal mudzakir. Tugas sebagai wa'il, pemberi nasihat, wal mudzakir, dan pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir, kan gitu. Beri peringatan. Nah, tugas pertama ini fa innahu yuharridu 'alal 'amali wa yuraghibu ilaihi. Maka tugas ini itu adalah ya melakukan targhib, motivasi untuk beramal, fokusnya itu ke amal itu. Kemudian fayakhtaru minat ta'birat ma yakunu ad'alaha. Maka dia harus memilih ungkapan-ungkapan yang bisa sesuai dengan apa yang dia tuju itu. Jadi kalau
tugas dari wa'idh dan mudzakir itu sebetulnya kalimatnya itu ya harusnya kalimat-kalimat efektif, nggak panjang-panjang. Wala yaltafitu ila tahqiqil mas'alah wa istifai syara'itiha wa mawani'iha. Seorang guru kalau memang tugasnya sebagai wa'idh dan mudzakir ini tidak usah memperhatikan terrealisirnya ya tahqiqul masalah, pemeriksaan masalah, investigasi masalah atau bagaimana realitas dari masalah itu secara detil, nggak usah berbicara itu. Wa istifai syara'itiha, ya, terpenuhinya syarat-syaratnya dan bagaimana apa yang menghalangi dari tujuan itu. Nggak usah terlalu difikirkan di situ. Yang penting berikan di sini kalimat yang memberikan janji dan ancaman. Yuraghibu wa yurahibu, memotivasi dan memberikan targhib itu supaya orang senang melakukan. Tarhib itu ada ancaman tadi. Jadi wa ya'muru wa yanha, dia memerintah dan melarang. Wala yaltafitu ila mazidit tafasil, dia tidak menoleh, tidak usah terlalu memperhatikan rincian-rincian tambahan. Ini kalau bahasa kita mungkin kelas motivator. Jadi kalau di kitab Faidul Bari ini, kalau memang motivator, nggak usah terlalu mendetil, memang begitu kok. Ya, nanti dicontohkan dalam banyak hadis dan banyak ayat. Kemudian kok ada yang mencela, itu kan terlalu umum. Ya, perintah-perintahnya, ajakan-ajakannya terlalu umum. Ya memang itu level umum, level mudzakir, level wa'idh, level orasi di lapangan misalnya. Ini tugas pertama harus ada, jangan dicela. Bahkan di di dalam Al-Qur'an itu Rasulullah itu tugasnya tadi sebagai pemberi peringatan. Tugas pertamanya. Kemudian wazifatul muallim wal faqih. Yang kedua ini tugas sebagai muallim, sebagai guru, wal faqih dan ahli dalam hal hukum. Nah, yang diinginkan di sini yuridu talqinal ilmi wa bayanal mas'alah. Jadi dia ingin mengajarkan ilmu dan menjelaskan suatu persoalan. Amalu biha fabi ma'zali an nadharihi. Adapun bagaimana nanti mengerjakannya itu terlepas dari pandangan mu'allim maupun faqih ini. Jadi yang fokusnya itu adalah transfer ilmu, pengetahuan dengan sedetil-detilnya. Masalah nanti dilaksanakan atau tidak itu urusan kedua. Kalau yang mudzakir tadi, bagaimana orang beramal, nanti pendetilannya itu urusan berikutnya. Nah ini tentu disesuaikan ya. Fayuhaqqiqul bayan wa yudaqiqul kalam. Maka dia harus ya mentahqiq ya, penjelasannya itu harus bagaimana supaya detil, jelas. Kemudian memenuhi syarat-syaratnya, memilih ibarat atau ungkapan-ungkapan yang itu bisa menjauhkan dari waham atau dari ketidakjelasan dari apa yang dimaksud. Nah, tugas dakwah itu memang ya dua ini, termasuk tugas pendidik, tidak cukup satu. Fokusnya kemana? Itu yang harus kita pahami bersama. Dan harus kita ini juga toleransi ketika misalnya ada orang yang kemampuannya di sini, ya dia sebagai mudzakir untuk mendetilkan mungkin nggak sanggup. Ada yang tugasnya memang dia bisa mendetilkan, menggambarkan dengan sejelas-jelasnya, tapi memotivasi orang tidak begitu bagus.
perlu kolaborasi di sini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini Allah katakan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Laisa wa laisa lahu mansibul muallim faqat. Dan ini bukanlah kedudukan sebagai guru saja. Jadi Rasulullah itu mudzakirun wa muallimun ma'an. Beliau itu mudzakir, pemberi peringatan yang kalimatnya itu harus singkat dan efektif serta menggugah orang beramal. Wa muallimun ma'an, dia juga sebagai muallim. Ya harus tadi di sisi lain harus bisa mendetilkan. Wajaba ayyu'abira bima huwa ad'alil amal wa ab'adu amma yujibul kasal. Sehingga dia harus wajib untuk mengungkapkan apa-apa yang mendorong orang untuk beramal, menjauhkan apa-apa yang menjadikan orang itu malas. Itu kalimat-kalimatnya itu harus begitu. Di samping tadi harus jelas. Dan inilah pendidikan yang fitri itu kata beliau. Fitrah pendidikan begitu. Fa inna aktsara ta'limatihi sallallahu alaihi wasallam mustafadun min amalih. Sesungguhnya sebagian besar pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan yang beliau lakukan itu mengambil faedah dari amal beliau. Fama amara bihin nas amila bihi awalan. Apa yang beliau perintahkan kepada manusia, beliau lakukan pertama kali. Summa ta'allama minhun nas. Kemudian beliau manusia belajar dari amal beliau itu. Ini pendidikan itu. Walidza lam yahtaju ila ta'lim wa ta'allum. Kalau demikian ini dengan cara Rasulullah ini tidak terlalu perlu manusia itu untuk belajar. Proses pendidikan enggak terlalu diperlukan seperti sekarang ini. Walau kana tariquhu kama fi zamanina, andai kata metode Rasulullah itu seperti pada zaman kita ini, lama sya'ad-dinu ilal abad. Niscaya agama ini enggak akan menyebar, selama-lamanya enggak akan menyebar, cukup di sana saja. Walakinnahu 'allaman nas bi 'amalihi. Akan tetapi beliau itu mengajari manusia dengan perbuatan beliau. Jadi dua tugas ini penting bagi guru untuk bisa merealisasikannya. Nah, contohnya apa di situ? Kalimat-kalimat yang ringkas dan itu memotivasi untuk beramal. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang wanita yang haid, tentang haid. Maka di situ kan dikatakan qul huwa adza. Haid itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalimatnya begitu. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi wanita itu pada saat haidnya itu. Wanita-wanita haid itu jauhi. Di situ tidak dilakukan atau tidak dengan ungkapan fa'tazilun nisaa an mawadhi'it toms. Jauhi wanita itu dari tempat keluarnya darah haid. Tidak dilakukan, ungkapannya enggak begitu. Atau ungkapannya wala taqrabuhu faqat. Jangan didekati saja yang tempat haidnya. Wastamti'u bisa iril a'dha. Dan bersenang-senanglah dengan anggota tubuh wanita yang lain selain tempat haid. Allah tidak mengucapkan begitu, tapi Allah langsung hindari, jauhi itu. Kenapa ini dikatakan tidak seperti ini? Karena kalau dikatakan begini, kata musannif, bisa jadi nanti manusia terjatuh kepada yang haram.
Yang nggak boleh kan cuma tempat haidnya saja. Yang lain-lain akhirnya bersenang-senang di situ, kemudian bisa terjatuh ke dalam yang diharamkan, yakni berhubungan dengan wanita yang sedang haid. Li'anna mayyarta'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Karena orang yang menggembalakan di sekitar padang terlarang, ya, hampir-hampir dia itu bisa jatuh ke dalam padang terlarang itu. Jadi Allah menggunakan takbir atau ibarat atau ungkapan yang mudah untuk diamalkan. Nggak perlu terlalu mendalam di situ. Manusia akhirnya meninggalkan, ya kalau istrinya haid dijauhi. Dijauhi bukan dalam artian diboikot, tidak ya. Dijauhi maksudnya di tempat tidur, dalam tanda petik. Walaupun nanti detailnya dijelaskan oleh Nabi, ya. Yang dilarang itu tempat keluarnya haid. Begitu juga misalnya Rasulullah katakan man taraka sholata faqad kafar. Ini dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad, juga Ibnu Majah. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah, ini ungkapannya kan ungkapan yang apa namanya? Kalau kata sebagian orang ini bombastis ini. Bombastis. Enggak sholat kafir. Kata Rasulullah begitu. Beliau tidak mengatakan fa'ala fi'lal kufur. Siapa enggak sholat maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Enggak begitu beliau katakan. Au mustahilan, misalnya man taraka sholata mustahilan faqad kafar. Beliau tidak ungkapkan begitu. Siapa yang meninggalkan sholat dengan menghalalkan meninggalkan sholat itu maka telah kafir. Beliau ungkapannya sederhana, enggak sholat kafir. Ini kalau di bab moderasi ini ungkapan radikal. Padahal nanti penjelasan pendetilannya kan memang ada. Tapi ungkapan ibarat ini beliau sampaikan dengan redaksi yang sederhana agar orang itu istilahnya tasydid, penekanannya kepada perintah sholat itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh beliau kafir juga. Nanti penjelasan pendetilannya ya para ulama di situ. Itu tugas level kedua. Tugas pertama ini motivasi orang itu supaya sholat. Kenapa ini beliau katakan? Ini dari sisi pendidikan, kata musannif, li'annahu law qala kadzalik lafata gharduhu minat tashdidi wala in adamal amal. Karena kalau beliau katakan begitu, ya sudah didetilkan gitu, niscaya tujuan dari ungkapan ini akan ya nggak tercapai. Tujuannya itu kan memberi ancaman yang bersangatan, sangat-sangat dosa besar, maksudnya begitu. Dan orang akhirnya akan berpikir nggak sholat ya nggak terlalu merasa bersalah ketika saya karena malas, bukan karena mengingkari. Karena itulah sebagian kalangan dahulu itu mereka nggak suka mentakwil perkataan ini. Sehingga ya ulama memang beda pendapat apakah betul kafir atau tidak. Yang mengatakan ini kafir itu adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, misalnya begitu. Sementara yang mengatakan enggak kafir, ya, yang dimaksud hadis ini kalau dia meninggalkan sholat karena menghalalkan tidak sholat. Nah, itu kafir yang i'tiqadi, kafir yang jelas-jelas keluar dari Islam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini bentuk-bentuk ungkapan yang pendek-pendek, singkat, tapi itu menghunjam, membuat orang melakukan perbuatan ini penting.